Halo semuanya, kali ini gue coba bawain review ya tentang sepatu basket Tarmac SS500. Di sini gue bakal coba komparisi dengan LeBron 18 di beberapa partnya. Oke, kita mulai mungkin dari overall looknya ya, samping ya, belakang. Ya kalau menurut gue sini lumayan keren sih dari segi grafiknya ya. Dari overall look sih oke menurut gue. Ya oke, kita coba bahas salah satu. Mungkin yang pertama dari traction ya. Kalau traksi di sini emang jujur unik, herringbone semua, tapi segmented kemana-mana gini, multi directional. Tapi cukup aneh. Jadi ini bagian foamnya putih. Nah, bagian outsole ini yang sini. Nggak tahu kenapa dibagi-bagi seperti ini. Awalnya sih bakal mikir nih, wah kacau nih, bakal slippage kemana-mana. Tapi ternyata pas dicoba, oke juga. Buat di indoor aman banget, di outdoor aman juga, nggak ada slippage sama sekali. Kaget jujur. Ini ada beberapa stain di sini, ini dari lapangan outdoor yang gue main. Dan sini sudah ada shank plate-nya, namanya power frame. Lumayan keras ya, tapi ya kecil, cuma dari setengah heel sampai ke depan sini. Dan ini kalau misalkan mau dipelintir-pelintir agak susah ya. Coba gue kasih lihat. Keras banget ini. Jadi menurut gue sih ini lumayan bekerja lah. Oke, dari traction kita masuk ke, oh ya, sayangnya di bagian depan sini, nah bagian depan ini dia sudah nggak ada outsole-nya. Dia cuma tinggal bagian rubbernya. Agak disayangkan sih jujur. Kalau misalnya mereka bisa bikin full outsole semua, mungkin akan lebih bagus. Di sini juga sudah ada outrigger-nya, mereka bilang side guard. Jadi base-nya ini lumayan lebar. Nah, untuk support mungkin kita mau dari heel ya. Nah, ini di belakang sini, ini ada heel counter piece-nya. Dia kurang lebih sampai sini. Lumayan tinggi. Ditambah sama midsole yang naik sampai ke atas ini. Jadi ini rigid parah ini. Nah, untuk lateral mungkin kebantu juga dari piece yang ini, midsole yang sampai atas. Dan ini material untuk uppernya ini ada overlay-nya di sini. Ini lebih rigid ya. Di bagian depan juga tambah rigid lagi, ada plastic piece dari sini ke depan. Dia material uppernya bukan yang flimsy, mungkin kalau ngeliat di kayak di merek Ardiles atau GD5 atau apa kan mungkin lebih flimsy ya. Ini enggak, dia bahan fabriknya tebel. Mungkin kenapa gue compare sama LeBron, karena kurang lebih hampir sama kayak LeBron yang ini. Kalau ini kan, kalau LeBron dia bahannya permukaan keras ya, tapi dari segi stiffness-nya, terutama yang di bagian depan ini, nah ini sama lah kurang lebih, hampir sama di sini. Dan dia ada teknologi web lock-nya, mungkin mirip kayak yang di LeBron sini ya. Nah, ini juga benar-benar ngebantu untuk lateral supportnya, meskipun nggak nggak sampai
yang apa bener-bener kuat banget, nggak cuma cukup untuk lateral supportnya. Dan di sini juga ada apa di ankle area-nya, secara ini kan high cut boot ya, dia di bagian fabric sini. Nah di sini ada kayaknya rubber piece sama kayak yang di depan ini, cuma dia pasang di bagian ankle, jadi ada kiri kanan. Nah nggak terlalu stiff, tapi ya jelas lebih kaku, lebih kaku daripada yang tanpa rubber overlay-nya ini. Dan ini udah cukup sih untuk kasih extra support di ankle. Masuk ke bagian tang. Ya. Tangnya ini jujur sih agak tipis ya, foamnya sih ada foamnya, cuma foamnya ini kurang tebal, tapi cukup lah, cukup buat ngiket sampai atas, aman, nggak ada rasa sakit sedikit pun. Sayangnya perforasi dari materialnya ini, perforasi udaranya, sirkulasi kurang gitu oke. Nah, kalau gue biasanya pakai kelas 2, pakai Libron ini, ada yang Libron 20 juga, masih lebih enak daripada ini untuk ventilasinya ya. Tapi ya oke lah, cukup lah. Nah, untuk padding dalam ya ini kurang ya, jujur. Sebenarnya cukup banget. Dia udah bisa membuat meluk ankle kita. Tapi kalau foamnya mungkin dibikin lebih tebal, mungkin lebih padat dikit aja, nah itu pasti bakal enak banget. Tapi so far cukup sih. Dan ini bagian heel area-nya nggak kelihatan ya, tapi agak sculpted sini. Dan terus di bagian tang ini dia nyambung. Nah ini dia ada bagian yang sedikit elastik di bawah sini. Nah ini dia nyambung ke bawah, jadi kurang lebih mirip seperti yang di Libron. Kalau di Libron ini kan di bagian dalamnya dia ada kayak material elastiknya lagi di sini, jadi kayak membungkus kaki kita. Nah ini sama di sini juga. Jadi sebelum di lacing pun kita masuk, udah kayak ada yang ngebungkus kaki kita biar terjaga, nggak kemana-mana. Untuk lacing sistem ini agak unik ya, dia miring gini, asymmetrical. Dan ini ada wiring di sini, bukan wiring sih, ini lacing juga, kayaknya bahan lacing, nyambung ke bahan ke web locknya ini. Cuma sayang di bagian lace-nya, dia tipe lace-nya ini tebal, keras di dalamnya, tapi di luar itu kayak spongy. Dan nggak tahu kenapa kalau diikat satu kali pasti lepas. Jadi buat yang mau beli, gue sarankan wajib diikat 2 kali biar nggak lepas. Nah, untuk lacingnya sendiri, kalau buat gue sih, gue lebih senang cuma cukup sampai yang di kedua dari atas ini. Kalau yang sampai full sih entah kenapa kurang nyaman ya, agak panas di sini ya. Tapi ya balik ke personal preference lagi ya. Terus apa lagi ya? Outsole, midsole udah, upper material sudah. Nah, insole. Nah ini yang gue senang di sepatu ini. Sepatu ini kan biasanya untuk sepatu di bawah 1 juta, kita cuma dapat ortholet biasa ya, yang tipis, flimsy ya. Ini enggak. Ini mungkin kayak gitu kelihatannya, tapi ini tebel, foamnya bener-bener enak. Dia bener-bener buat impact protectionnya enak bener nih. Nah ini kok kalian perhatiin nih, di area arch-nya dia sculpted ya, kelihatan nggak nih? Nah ada art supportnya di sini dia. Dan ini bukan yang kaleng-kaleng tipis, enggak, ini ada foamnya sini dan lumayan keras ini.
sampai ke bagian heel area. Ini enak. Oh ya, midsole-nya ini kok kalian perhatiin tebel banget ya. Ini gue bandingin sama jempol gue. Nah, di bagian front foot kurang lebih 2 sentian lebih lah, 2,5 mungkin, sampai ke heel ini tinggi bener. Nah, jadi ini untuk impact protection enak banget. Emang nggak seenak yang bahan zoom unit di di Nike, atau yang kayak di Adidas, atau yang kayak air unit di LeBron sini ya. Beda. Cuma dengan harga di bawah 1 juta, ini sih enak banget ini. Cuma kalau pertama kali beli mungkin bakal berasa keras, tapi setelah 3-4 game aman, enak. Ini udah mulai bouncy, makin enak banget, makin nyaman di heel, terutama sampai di bagian depan juga. Untuk energy returnnya mungkin emang nggak sebaik sepatu-sepatu Nike yang mungkin dengan zoom unit atau semacamnya, tapi ya untuk penggunaan sehari-hari, main game biasa, dan untuk yang beratnya dapat 100 kilo kayak gue, ini sih enak. Gue buat main selang sehari main basket, training masih lancar, aman. Mungkin buat pembanding, sebelumnya pakai Clash 2 League. Nah, itu untuk yang selang sehari main, lutut udah agak capek. Nah, pakai ini aman, sama sekali ya, aman lutut gua. Jadi highlight dari sepatu ini mungkin dari untuk impact protection sama ankle protectionnya. Oh ya, satu lagi mungkin yang perlu diperhatikan, lebar dari forefootnya ini, dia lebih lebar daripada LeBron ini, lebih lebar sedikit lah daripada ini. Jadi untuk untuk yang kakinya narrow, gue nggak rekomend sepatu ini. Tapi untuk yang wide foot, kaki lebar, ini recommended. Kalau misalnya dirasa masih ada space dikit, pakai kaos kaki yang tebal udah cukup, enak ini. Waktu itu sempat nanya reviewer dari Filipina ya, emang dia bilang ini high cut dan emang bener-bener nyaman, dan gue coba ya, sepatu sih nyaman bener. Cuma tadi disayangkan di foam di ankle ini kok bisa dibikin lebih firm, lebih tebal. Wah, ini top dah. Ya. Mungkin ya sekian ya untuk review Tarmac SS 500 ini. Dulu nggak tahu kenapa jarang yang review, mungkin karena jarang yang tahu ya sepatu ini. Tapi untuk harga di bawah 1 juta, gue rekomendasiin sepatu ini, terutama yang nggak masalah dengan model high cut ya. Kalau yang suka model low cut, atau mungkin buat posisi yang suka gocek-gocek orang, nah ini mungkin nggak cocok. Tapi kalau yang buat center, buat shooter biasa ya, ini cocok banget, karena ini emang proteksinya bagus. Oh ya, satu lagi, dari segi berat dibandingkan sama LeBron ini, masih lebih berat LeBron ini daripada Tarmac. Jadi Tarmac ini dibilang ringan enggak, dibilang berat banget juga enggak, masih oke lah. Ya mungkin itu aja reviewnya. Kalau ada mau pertanyaan atau boleh komen. Thank you.